Halo, kita lanjut guys. Sebuah gua yang luas dipenuhi dengan asap tebal yang sedikit menggeliat, seolah-olah ada suara mendengung halus yang keluar darinya. Asap adalah esensi paling murni dari energi spiritual. Bahkan penguasa kelas 1 tidak dapat memperbaiki seutas benang pun, bahkan jika mereka diberi waktu 1 bulan. Jadi orang bisa melihat energi spiritual besar yang terkandung di dalam gua. Di dalam gua yang sunyi, asap yang meresap tiba-tiba beriak, seolah-olah pusaran telah muncul di kedalaman dan asap menghilang di sepanjang pusaran. Di ujung pusaran, orang bisa samar-samar melihat sosok seperti batu besar duduk dengan tenang, asap masuk ke tubuhnya melalui hidung. Sosok itu secara alami adalah Mu Chen, yang berusaha menerobos ke alam penguasa kelas 5. Seiring dengan lebih banyak asap yang masuk ke tubuhnya, kulit Mu Chen mulai memerah dan memanas, butir-butir keringat keluar dari pori-porinya, tapi saat itu bersentuhan dengan kulitnya yang panas, butiran keringat itu mengeluarkan suara mendesis saat menguap. Alis Mu Chen berkerut rapat, karena esensi energi spiritual dalam pelet asal jatuh tidak semudah yang dia harapkan. Itu karena energi spiritual terlalu murni, jadi dia harus mengencerkannya dengan energi spiritualnya sendiri, jika dia ingin berhasil menyerap semuanya sebelum mengintegrasikannya ke laut berdaulat dan mengubahnya menjadi energinya. Namun, prosesnya terlalu lambat. Mu Chen, yang sedang berkultivasi, mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, ketika dia mencoba untuk memperbaiki esensi energi spiritual, dia dengan cepat merenungkan. Menurut perkiraannya, dia akan membutuhkan hampir 2 bulan baginya untuk menyerap 20.000 pelet asal jatuh. Waktu itu jelas dalam kisaran penerimaan Mu Chen, tapi dia tidak lagi berada di Istana 9 Nether. Dia berada dalam perang berburu yang sangat berbahaya dan apapun bisa terjadi di sini. Belum lagi apakah mereka bisa menunggu selama 2 bulan, situasi variabel yang bisa terjadi dalam 2 bulan itu sudah cukup untuk menyebabkan kultivasinya gagal. Jika situasinya lebih serius, maka dia bahkan akan menderita serangan balik dari energi spiritualnya sendiri. Karena itu, dia harus mempersingkat periode waktu ini. Tapi itu jelas bukan tugas yang mudah. Mu Chen telah mengintegrasikan Undying Flames ke dalam energi spiritualnya sendiri, jadi kecepatan pemurniannya lebih cepat daripada orang biasa untuk memulai, tapi itu masih belum cukup. Jadi orang bisa melihat betapa sulitnya memperbaiki esensi energi spiritual di pelet asal jatuh. Mengenai kilang, energi api jelas lebih efektif. Jadi jika Mu Chen ingin meningkatkan kecepatan pemurniannya, maka dia hanya bisa menggunakan api yang lebih ganas untuk meningkatkan kecepatannya. Tapi itu tidak mudah untuk mencapai ini, karena dia hanya mengintegrasikan api abadi ke dalam energi spiritualnya, meskipun Nether Demon Heart Lightning juga dapat memiliki beberapa efek untuk pemurniannya, itu lebih rendah daripada api abadi dalam hal pemurnian energi spiritual berdasarkan karakteristiknya. Api lain, tepat ketika Mu Chen sedang merenungkan dalam hatinya, sebuah ide terlintas di benaknya setelah beberapa waktu berlalu. Tak lama setelah itu, dengan kehendak pikirannya, dia telah memasuki laut berdaulat. Di laut sovereign yang megah, energi spiritual yang tak terbatas bersiul dari lapisan ombak yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler dan ini adalah sumber energi bagi setiap ahli realem berdaulat. Energi spiritual terbentuk menjadi sosok Mu Chen di atas laut berdaulat, sambil melihat laut berdaulat yang megah sebelum mengangkat kepalanya. Pada saat ini, ada sejumlah energi spiritual yang terus-menerus mengalir masuk dan sedang disempurnakan menjadi esensi energi spiritual sebelum bergabung ke laut berdaulat. Tapi Mu Chen tidak puas dengan kecepatan ini, mari kita coba. Mu Chen merenung sebentar, lalu dia dengan tegas mengertakkan giginya tanpa ragu-ragu. Tangannya tiba-tiba berubah dengan bayangan menjadi segel aneh. Seiring dengan perubahan segel Mu Chen, gelombang kekerasan terangkat di Laut Sovereign sebagai energi spiritual tak terbatas bersiul sebelum berkumpul di langit. Pengumpulan energi spiritual berlangsung selama 10 napas, sebelum pagoda hitam besar muncul di atas laut berdaulat. Pagoda hitam itu tampak kuno dan kokoh, sambil memancarkan gelombang kuno namun misterius. Mu Chen akrab dengan objek ini, karena itu adalah pagoda 9 lapis yang sudah lama tidak digunakan Mu Chen. Itu adalah objek yang dia peroleh dari seni pagoda besar, tetapi Mu Chen tidak dapat sepenuhnya menganalisis seberapa kuat dan misteriusnya benda itu. Saat itu, di benua surga utara,
ibunya telah muncul dalam bentuk tubuh spiritual dan dapat memurnikan penguasa naga kuning bersama dengan badan surgawi yang berdaulat, mengintimidasi banyak ahli. Meskipun Mu Chen juga bisa mencapainya sekarang, tidak mungkin membandingkan kekuatan pagodanya dengan tubuh spiritual itu. Tapi, meski begitu, itu menunjukkan betapa kuatnya pagoda 9 lapis itu. Tetapi ketika Mu Chen tiba di wilayah utara, dia tidak sering menggunakannya. Itu karena, saat itu, ketika dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, Ling Xi telah memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan pagoda 9 lapis begitu saja sebelum dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia ditemukan, maka itu mungkin menarik bencana baginya. Itu karena pagoda 9 lapis ini menyangkut klan misterius milik ibunya. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dia jelas masih belum memenuhi syarat untuk berhubungan dengan klan misterius itu. Mu Chen berdiri di langit dan diam-diam menatap pagoda 9 lapis, lalu mengerucutkan bibirnya dan perlahan mengepalkan tangannya. Mungkin kekuatannya masih belum mencukupi saat ini, tapi dia bisa merasakan pertumbuhannya sendiri. Hampir 2 tahun yang lalu, ketika dia tiba di wilayah utara, dia hanya seorang penguasa kelas 1 dan dia bahkan belum memurnikan tubuh surgawi berdaulatnya sendiri. Tapi saat ini, dia sudah berusaha untuk menerobos ke alam penguasa kelas 5. Lebih jauh lagi, berdasarkan kemampuannya dan kekuatan Battle Wheel, dia bahkan tidak akan takut pada penguasa kelas 6. Pertumbuhannya sangat cepat, jadi dia yakin bahwa akan ada hari di mana dia yang dulu lemah bisa tumbuh menjadi ahli sejati. Pada saat itu, baik itu klan Dewa Luo atau klan misterius milik ibunya, dia tidak perlu takut pada mereka. Dia yakin bahwa dia bisa berdiri di dunia ini bersama dengan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya, dia hanya butuh waktu. Mu Chen menghirup dalam-dalam seteguk udara dan menekan emosinya yang melonjak. Dia mengarahkan pandangannya ke pagoda 9 lapis yang baru saja dia panggil. Dengan kekuatannya saat ini, pagoda 9 lapis yang dia panggil tidak hanya lebih besar dari sebelumnya, itu bahkan lebih disempurnakan dengan naga yang diukir di setiap tingkat pagoda. Seluruh pagoda hitam tampak lebih misterius dan bergengsi. Mu Chen menatap pagoda 9 lapis, lalu perlahan-lahan membentuk segel. Seiring dengan perubahan segelnya, naga yang diukir di pagoda 9 lapis mulai menyala. Raungan naga yang menggetarkan langit dan bumi tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Pagoda 9 lapis sangat cemerlang dengan cahaya keemasan yang menyilaukan saat banyak naga emas terbang keluar. Hanya dalam beberapa saat, ada lebih dari 30 naga emas yang terbang keluar dan menyerbu ke dalam pagoda. Ketika naga besar masuk ke pagoda, mereka berubah menjadi api emas dan berkumpul bersama. Api telah menembus pagoda, seolah-olah mereka bisa membakar apapun di dunia ini, memancarkan riak yang sangat sombong. Nyala api itu adalah api abnormal dari pagoda 9 lapis yang dibutuhkan Mu Chen. Api sombong seperti itu, efeknya pasti cukup bagus untuk memperbaiki esensi energi spiritual. Mu Chen melihat api emas di pagoda 9 lapis. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, pagoda 9 lapis yang dia bentuk jelas lebih kuat daripada di masa lalu. Sebelumnya, ketika dia menggunakan pagoda 9 lapis, hanya ada 5 naga emas. Sekarang, itu 6 kali lebih banyak dari itu. Dan saat itu, ketika ibunya menggunakan pagoda, ada ratusan naga emas. Sepertinya ada jarak antara dia dan ibunya, leluhur arai spiritual, yang sebanding dengan penguasa surgawi, memang menakutkan. Mu Chen menggelengkan kepalanya, menekan desahan di dalam hatinya. Dengan kehendak pikirannya, ruang terkoyak di atas laut berdaulat saat asap biru bergulir bersiul. Itu seperti datangnya hari penghakiman. Pagoda 9 lapis berdengung dan bergetar. Itu membubung ke langit dengan kendali Mu Chen, lalu tubuh pagoda dengan lembut bergoyang, sebelum kekuatan hisap yang mengerikan meledak. Gulungan asap biru yang bersiul itu ditarik olehnya seperti banyak naga yang masuk ke pagoda 9 lapis. Api emas di pagoda 9 lapis mulai berubah menjadi ganas dan kemudian keluar, menyelimuti asap biru yang telah memasuki pagoda, dan melepaskan suhu yang menakutkan tanpa ragu-ragu. Asap biru melonjak saat membelah, asap biru menggulung dengan energi spiritual murni, seperti arus yang meletus. Pagoda 9 lapis bergetar, sebelum banyak arus energi spiritual mengalir turun dari pagoda 9 lapis saat asap biru terus memasukinya, mereka bergemuruh saat mereka menyatu dengan laut berdaulat di bawah.
Oleh karena itu, seluruh laut berdaulat melonjak dengan keras. Fluktuasi energi spiritual yang kejam terus-menerus bersiul saat laut berdaulat yang besar melonjak untuk waktu yang lama, sebelum mulai meningkat. Menonton adegan ini, Mu Chen akhirnya merasa sangat lega dan tersenyum lembut. Sebelum duduk, dengan bantuan pagoda 9 lapis untuk membantunya menyempurnakan, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu sekarang. Alam penguasa kelas 5 berada dalam jangkauannya. Dengan bantuan pagoda 9 lapis, masalah Mu Chen menyempurnakan 20.000 pelet asal jatuh sudah dalam bentuk. Lebih jauh lagi, apa yang membuat Mu Chen merasa lega adalah fakta bahwa pagoda 9 lapis hanya membutuhkan pemeliharaan energi spiritual agar dapat terus eksis. Dia juga tidak perlu berjaga-jaga, yang menghemat banyak waktu. Itu karena, sementara dia mengandalkan pagoda 9 lapis untuk memperbaiki pelet asal jatuh, dia bisa mulai mempelajari teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir yang dia peroleh di reruntuhan kematian. Di dalam gua, asap biru pekat meresap. Untayan asap biru yang mengandung esensi energi spiritual adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh penguasa kelas 6. Mu Chen diam-diam duduk jauh di dalam gua di bawah selubung asap biru pekat. Dia telah mempertahankan ekspresi tenang, seperti batu besar tanpa gerakan apapun. Dia telah meninggalkan tugas menyempurnakan esensi energi spiritual ke pagoda 9 lapis sementara teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir muncul di benaknya. Ketika teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir muncul, gemuruh guntur yang dalam bergema di benak Mu Chen. Raungan gemuruh itu seperti kekuatan sihir aneh yang secara bertahap menyebabkan kesadaran seseorang menjadi kabur. Tapi gangguan raungan gemuruh bisa sepenuhnya diabaikan oleh Mu Chen. Dia telah menyempurnakan Nether Demon Heart Lightning, petir inkorporeal yang mengandalkan raungan gemuruh untuk menyebabkan gangguan yang praktis kebal terhadap Mu Chen. Dia menahan pikirannya sebelum dia melirik teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir. Seketika, ada suara kuno yang bergema dari raungan yang menggelegar, suara bergengsi yang akan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir dibagi menjadi 9 kesengsaraan, membentuk penjara petir dengan kemauan, menderita sakit petir yang tak ada habisnya untuk memperbaiki keinginanmu, dan, pada akhirnya, menarik kesengsaraan petir. Kesengsaraan kilat dibagi menjadi 9 kesengsaraan, yang satu lebih kuat dari yang lain. Melewati 9 kesengsaraan akan menyiratkan teknik yang dipraktikkan dengan sangat sempurna dan dapat memerintahkan jutaan kehendak untuk menghadapi penguasa surgawi. Suara kuno bergema dalam pikiran Mu Chen dan suara ledakan menyebabkan Mu Chen sangat tercengang. Melewati 9 kesengsaraan akan memungkinkan seseorang dengan mudah dapat memerintahkan jutaan battle wheels. Betapa menakutkannya itu, hati Mu Chen bergetar dan agak sulit baginya untuk percaya betapa kuatnya itu. Saat ini, dia hanya bisa mengendalikan kehendak pertempuran 20.000 hingga 30.000 dan itu sudah mencapai batasnya. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya jika dia memimpin jutaan battle wheels. Pada saat itu, dia mungkin seperti yang dikatakan dalam legenda, dia tidak perlu tahu rasa takut, bahkan ketika menghadapi ahli puncak dari dunia 1000 besar. Jika seseorang berhasil mengolah jalur master formasi pertempuran hingga batasnya, dia akan mampu berdiri di atas piramida. Dia menenangkan keterkejutan di hatinya dan mulai membenamkan dirinya dalam metode kultivasi teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir. Teknik ini sangat samar dan hanya mereka yang memiliki keinginan kuat yang dapat membaca dan menganalisisnya. Jika keinginannya terlalu lemah, akan sangat sulit baginya untuk membacanya. Tapi keinginan Mu Chen melebihi orang biasa, jadi ketika dia selesai membaca teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir, dia merasakan sakit yang menusuk di benaknya. Perasaan itu bahkan lebih menyakitkan daripada memerintahkan battle wheels dari 5 pasukan untuk menjalani pertempuran yang intens. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya sebagai tanggapan. Tidak heran mengapa master formasi pertempuran jarang terjadi, belum lagi teknik kultivasi yang langka. Membacanya saja sudah memiliki pijakan yang tinggi, jadi bahkan jika orang biasa berhasil mendapatkannya, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk mengolahnya. Dan dengan semua blokade ini, tidak mengherankan bahwa master formasi pertempuran sangat sedikit jumlahnya. Tetapi bahkan jika membaca teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir saja sudah sangat merepotkan, begitu dia berhasil menyelesaikannya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Teknik visualisasi ini sangat aneh.
Itu karena, jika dia ingin mengolah teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir, dia harus memvisualisasikan penjara petir dalam pikirannya dengan keinginannya dan memasukinya untuk disempurnakan oleh sambaran petir. Tidak jarang berkultivasi dengan sambaran petir di dunia seribu besar. Banyak teknik kultivasi yang dikaitkan dengan petir membutuhkannya, tapi wasiat itu sendiri tidak berbentuk, jadi bagaimana dia akan memperbaikinya dengan kilat? Oleh karena itu, dia perlu memvisualisasikan penjara petir dalam pikirannya dan menenggelamkan keinginannya di dalamnya, kemudian menggunakan sambaran petir yang divisualisasikan untuk menyerang keinginannya sendiri, sehingga memperkuat keinginannya dalam prosesnya. Mu Chen belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi ini di masa lalu. Dalam istilah awam, apa yang disebut visualisasi mirip dengan bermimpi, menciptakan sesuatu yang tidak ada, dan menggunakan hal yang tidak ada itu untuk mencapai efek menyempurnakan battle wheel-nya. Bahkan dengan ketenangan Mu Chen, butuh waktu lama baginya untuk perlahan pulih dari metode budidaya yang aneh ini. Tak lama setelah itu, dia tersenyum pahit, karena dia tidak tahu senior mana yang begitu sesat untuk menciptakan teknik kultivasi yang luar biasa. Selanjutnya, jika dia ingin mengolah teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir ini, dia akan membutuhkan sejumlah kompatibilitas dengan petir. Itu karena, hanya dengan memiliki kompatibilitas, dia bisa mengeluarkan efek pemurnian dari penjara petir. Ada kilat yang divisualisasikan berbeda di penjara petir. Demikian juga, hanya dengan memvisualisasikan petir yang memiliki kompatibilitas tertinggi, akan memiliki efek pemurnian terbesar. Dan berdasarkan ini, Mu Chen akhirnya mengerti mengapa dia memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir ini, seharusnya karena dia pernah terintegrasi dengan Nether Demon Heart Lightning. Jadi ketika dia memvisualisasikan penjara petir, dia bisa memvisualisasikan Nether Demon Heart Lightning. Lagi pula, dia pernah terintegrasi dengan Nether Demon Heart Lightning, jadi tidak ada komentar antara kompatibilitasnya, jadi jika dia bisa memperbaiki keinginannya dengan itu akan memiliki efek yang lumayan. Saat dia memikirkannya, Mu Chen tidak bisa menahan perasaan beruntung. Sepertinya teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir ini memang yang paling cocok untuknya. Tidak heran mengapa dia akan dipilih olehnya. Namun, tidak mudah untuk memvisualisasikan penjara petir. Itu membutuhkan banyak cara yang aneh dan yang paling sulit dari semuanya adalah visualisasi penjara petir yang tersisa di benaknya, dan tidak menghilang setelah visualisasi selesai. Kalau tidak, jika dia perlu memvisualisasikan penjara petir setiap kali dia berkultivasi, maka dia mungkin tidak ingin berkultivasi. Dan untuk hal-hal yang dia visualisasikan untuk ditinggalkan, itu melibatkan banyak faktor. Kesulitannya adalah sesuatu yang bahkan membuat Mu Chen pusing. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak mudah untuk melacak jalan seorang master formasi pertempuran. Tetapi mencapai langkah ini, dia pasti tidak bisa menyerah. Tidak peduli betapa mustahilnya itu, butuh upaya besar baginya untuk mendapatkan teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir, jadi akan membuang-buang harta jika dia menyerah. Saat dia merenungkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menjaga pikirannya dan membersihkannya dari pikiran lain, sesuai dengan teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir. Tidak ada yang tahu berapa lama dia mempertahankan keadaan kosong dan pada saat tertentu, pikiran Mu Chen kosong putih, dia bahkan telah melupakan dirinya sendiri dan itu juga merupakan langkah yang sangat berbahaya, karena, menurut teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir, ada risiko dia memusnahkan kesadaran dirinya, dan jika dia menghapus kesadaran dirinya, maka dia mungkin tidak akan bisa bangun lagi. Tapi untungnya, Mu Chen datang siap. Ketika pikirannya berangsur-angsur dikosongkan, keinginan yang tersembunyi di kedalaman kesadarannya mulai terbangun, suatu bentuk kebangkitan diri. Mu Chen mengendalikan keinginannya dan mulai memvisualisasikan. Dalam pikirannya yang kosong, raungan gemuruh tiba-tiba terdengar, menyebar ke arah kegelapan saat beresonansi. Dengan raungan yang menggelegar, muncul kilatan petir. Seperti menciptakan dunia, wasiat Mu Chen mengatakan bahwa harus ada kilatan petir dan kilat berkedip dalam kegelapan. Saat kilatan petir muncul, sambaran petir akan muncul juga. Saat kilat menyambar, tepat ketika Mu Chen memvisualisasikan sambaran petir, petir mengaum di benaknya menjadi lebih intens dan gemuruh itu telah membuat Mu Chen keluar dari keadaan ini.
Ketika kehendaknya meledak dari pikirannya, kesadaran Mu Chen pulih dan semua informasi mengalir ke otaknya. Dia tak berdaya melemparkan bibirnya ke samping. Upaya pertama dia memvisualisasikan penjara petir telah berakhir dengan kegagalan. Mu Chen tertekan olehnya, karena dia akan meremehkan metode kultivasi master formasi pertempuran terlalu banyak jika penjara petir dapat dengan mudah divisualisasikan. Karena aku gagal, maka mari kita lanjutkan. Mu Chen tidak keberatan. Sebaliknya, dia tersenyum. Tanpa ragu-ragu, keadaan pikirannya menjadi tenang saat dia menenangkan pikirannya, memasuki keadaan kosong sekali lagi. Karena upaya pertama gagal, maka dia akan mencobanya 10 kali, 100 kali atau bahkan 1000 kali. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak akan dapat memvisualisasikan penjara petir setelah ribuan dan ratusan upaya. Teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir, kita lihat siapa yang bertahan lebih lama. Di gua luas yang diselimuti asap biru pekat, asap biru sedikit beriak. Di kedalaman gua, ada kekuatan hisap kuat yang terpancar darinya yang menyedot untayan asap biru itu, seolah-olah telah membentuk pusaran asap biru. Di tengah pusaran, sosok Mu Chen diam-diam duduk seperti batu besar. Tubuhnya saat ini seperti jurang maut yang tanpa henti melahap asap biru ke dalam tubuhnya. Seiring dengan lebih banyak asap biru mengalir ke tubuhnya, kulit Mu Chen menjadi semakin merah dan panas sebelum pakaiannya menjadi abu dengan mendesis. Namun, Mu Chen tetap tidak bergerak, bahkan ketika pakaiannya telah menjadi abu tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Itu karena dia telah memasuki kondisi kultivasi yang dalam. Lebih jauh lagi, dia sudah mengosongkan pikirannya, membiarkannya berada dalam kondisi kultivasi yang melupakan diri sendiri. Dia terus-menerus berusaha memvisualisasikan penjara petir di bawah keadaan kosong itu. Pada saat ini, pikiran Mu Chen berbeda dari biasanya. Kegelapan telah menyebar tanpa henti di pikirannya dan raungan keras yang menggelegar bergema. Di tengah gemuruh-gemuruh, kilatan petir sesekali melesat melintasi kegelapan saat atmosfer yang tertekan dan ganas menyebar. Tidak yakin berapa banyak kegagalan yang dia buat, Mu Chen akhirnya memiliki skala visualisasi penjara petir. Meskipun masih belum berhasil, penjara petir secara bertahap terbentuk. Sekarang penjara petir sudah memiliki bentuk, Mu Chen hanya perlu menyempurnakannya secara menyeluruh. Karena penjara petir sudah terbentuk, dia hanya perlu memperbaiki keinginannya dengan kilat di dalamnya. Saat kehendak Mu Chen berputar, awan petir di penjara petir gelap tiba-tiba berguling dan awan petir mulai bergesekan dengan cepat satu sama lain. Gesekan dari awan petir telah menyebabkan raungan yang menggelegar meletus, seolah-olah ada sesuatu yang muncul di awan petir. Raungan yang menggelegar berubah menjadi lebih keras, lalu suara besar terdengar. Awan guntur terkoyak dan sambaran petir yang ketebalannya kira-kira beberapa puluh kaki bergemuruh saat terus menyebar. Petir itu secara alami adalah Nether Demon Heart Lightning. Itu hanya satu upaya dan Mu Chen telah berhasil memvisualisasikan Nether Demon Heart Lightning. Jelas, itu karena dia menyempurnakan Nether Demon Heart Lightning. Lagi pula, jika seseorang ingin menggambar harimau, dia harus melihat harimau terlebih dahulu. Jika seseorang bahkan tidak tahu penampilan harimau, maka secara alami tidak mungkin untuk menggambarnya. Itu sama untuk visualisasi juga. Jika Mu Chen tidak melihat Nether Demon Heart Lightning dan mengalami karakteristiknya, dia tidak akan mampu memvisualisasikan Nether Demon Heart Lightning yang sebenarnya dan mendapatkan efek menyempurnakan kehendaknya. Namun, itu hanya satu baut dari Nether Demon Heart Lightning. Jelas tidak mungkin untuk mengaktifkan penjara petir hanya dengan satu baut. Mu Chen masih harus memvisualisasikan lebih banyak Nether Demon Heart Lightning untuk mengisi penjara petir. Dengan target, Mu Chen tidak lengah dan mulai memvisualisasikan lagi. Seketika, raungan keras yang menggelegar bergema di penjara petir yang gelap sekali lagi. Saat awan guntur bergesekan satu sama lain, satu demi satu kilat yang tidak berwujud mulai muncul. Tentu saja itu adalah pekerjaan yang cukup besar untuk mengisi penjara petir, dan waktu yang dibutuhkan tidak akan singkat. Oleh karena itu, Mu Chen telah melakukan proses yang kering dan membosankan untuk memvisualisasikan Nether Demon Heart Lightning. Dia telah mengeluarkan semua pikiran lain di benaknya, fokus untuk memvisualisasikan Nether Demon Heart Lightning. Ketika keinginannya habis, dia akan berhenti dan bermeditasi untuk memulihkan diri. Ketika dia pulih, dia akan mulai memvisualisasikan lagi. Dia telah kehilangan konsep waktu dan tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu.
dia hanya tahu bahwa dia harus terus memvisualisasikan sampai penjara petir benar-benar terbentuk di benaknya. Adapun konsep waktu, dia sudah sepenuhnya melupakannya. Waktu seolah membeku, Mu Chen tidak tahu berapa kali dia pergi bermeditasi untuk memulihkan keinginannya, mungkin dia telah melakukannya ribuan kali atau bahkan lebih. Jika seseorang tanpa hati yang teguh melakukan visualisasi, mereka pasti sudah gila. Tetapi karena bertahun-tahun kultivasinya yang pahit, itu efektif pada saat yang genting ini. Ketekunannya telah memaksanya untuk bertahan pada proses yang kering dan tumpul, daya tahannya juga telah terbayar, karena penjara petir semakin penuh. Skala di penjara petir gelap tak terlukiskan saat awan petir memenuhinya, petir hati setan Nether tanpa bentuk bersiul di langit. Adegan itu mirip dengan hari penghakiman. Jika adegan ini muncul di dunia luar, mungkin siapapun di bawah budidaya Earth Sovereign Realm tidak akan berani memasukinya dengan santai. Setelah lama divisualisasikan, penjara petir akhirnya terbentuk dan menunjukkan betapa kejam dan ganasnya penjara itu. Kehendak Mu Chen berkeliaran di penjara petir dan dia bisa merasakan bahwa dengan niat-niatnya, Nether Demon Heart Lightning di penjara petir akan meluncurkan serangan sesuai keinginannya, menyempurnakannya. Dia akhirnya menyelesaikan langkah paling penting dalam mengolah teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir. Secara alami, langkah selanjutnya juga sangat penting. Itu karena Mu Chen harus menjaga penjara petir ini, jika tidak, jika keinginannya keluar dari tempat ini, maka penjara petir akan menghilang, dan jika dia ingin berkultivasi, dia harus membuat penjara petir lagi. Setelah mengalami betapa sulitnya menciptakan penjara petir, Mu Chen mengerti bahwa itu tidak mungkin. Lagi pula, dia tidak mampu menghabiskan begitu banyak energi dan waktu untuk membuat penjara petir lagi setiap kali dia berkultivasi. Karena itu, dia harus menyelesaikan langkah paling penting untuk menstabilkan penjara petir di benaknya, dan menurut teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir, itu dikenal sebagai penjara. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mencapai langkah ini, karena penjara petir ini lahir dari kehendak Mu Chen. Oleh karena itu, selama keinginannya bisa tetap di sini, maka penjara petir tidak akan hilang. Tapi wasiat Mu Chen harus kembali ke tubuhnya dan tidak bisa tinggal di sini. Jika itu masalahnya, maka tubuhnya akan mati, dan solusinya tidak terlalu sulit. Selama dia memisahkan sebagian dari keinginannya sendiri untuk tetap di sini, keberadaan penjara petir akan dipertahankan. Tapi itu adalah metode biasa, sedangkan teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir memiliki metode yang unik. Yang merupakan benih kehendak, memisahkan hampir setengah dari keinginannya menjadi benih untuk tinggal di penjara petir. Tapi secara umum, itu adalah metode yang sangat sesat, karena keinginannya akan dilemahkan oleh metode ini. Selanjutnya, benih kehendak mengharuskannya untuk memisahkan setengah dari wasiatnya, jadi seberapa besar kemauannya akan melemah. Tetapi bahkan jika itu adalah metode yang salah, itu juga sangat brilian pada saat yang sama. Benih kehendak yang tertinggal di penjara petir dapat disempurnakan oleh penjara petir setiap saat. Itu juga berarti bahwa bahkan jika separuh lainnya dari wasiat Mu Chen tidak masuk ke penjara petir, benih kehendak yang dia tinggalkan juga akan disempurnakan dan menjadi lebih kuat. Melihat ke bawah, itu jelas merupakan investasi yang sangat menguntungkan, hanya saja dia membutuhkan keberanian. Tapi yang jelas, Mu Chen bukannya kurang berani. Karena itu, dia telah membagi surat wasiatnya menjadi 2 tanpa ragu-ragu. Ketika keinginannya berpisah, rasa sakit yang hebat menyebar di benaknya. Detik berikutnya, agak sulit bagi Mu Chen untuk mempertahankan keadaan ini, karena keinginannya hampir meledak dari pikirannya. Tapi untungnya, ketekunannya cukup bagus, jadi dia berhasil menahan rasa sakit yang luar biasa, menghindari skenario di mana usahanya sebelumnya sia-sia. Di penjara petir, separuh lainnya dari wasiat Mu Chen disembunyikan di sepetak awan petir ini, sebelum perlahan-lahan berkumpul dan tetap di sini. Di kedalaman awan petir, sambaran petir berkedip dan menyerang melawan kehendak dengan frekuensi konstan. Seiring dengan setiap pemboman petir, dia bisa melihat gumpalan keinginan itu menjadi lebih halus. Setelah entah berapa kali pemurnian, separuh lainnya dari wasiatnya secara samar-samar terbentuk menjadi benjolan tak berbentuk seukuran ibu jari. Will Seed akhirnya terbentuk, bagian yang tersisa dari wasiat Mu Chen melihat benih kehendak dan merasa sangat lega. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ketika Will Seed terbentuk,
ada perubahan aneh di penjara petir ini yang sepertinya tidak lagi ilusi. Kesuksesan, surat Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan niat dari keinginannya mulai menghilang dan keadaan pikirannya yang kosong berangsur-angsur menghilang juga. Di atas laut berdaulat, siluet Mu Chen yang dibentuk dengan energi spiritual akhirnya perlahan membuka matanya setelah periode waktu yang tidak diketahui. Ketika dia membuka matanya, banyak informasi yang telah dia blokir keluar pada saat ini ketika keinginannya telah menguasai tubuhnya sekali lagi. Aku sudah berkultivasi selama sebulan, memahami potongan-potongan informasi itu. Mu Chen diam-diam merasa lega. Di dunia sadarnya, dia merasa seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa hanya sebulan telah berlalu di dunia luar. Tapi untungnya, ada timbal balik untuk proses yang kering dan membosankan. Samar-samar dia bisa merasakan sesuatu tambahan dalam pikirannya yang tampaknya tidak penting. Itu adalah sensasi yang sangat aneh. Tepat ketika Mu Chen merasakan hal itu di benaknya, dia tiba-tiba berseru kaget dengan keheranan di wajahnya. Itu karena dia menyadari bahwa, meskipun membagi setengah dari keinginannya untuk membentuk benih kehendak, keinginannya jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Hanya dalam waktu sebulan, ada peningkatan besar pada keinginannya. Di atas laut berdaulat, siluet Mu Chen duduk di langit dengan wajah penuh kejutan. Kejutan itu secara alami datang dari peningkatan besar keinginannya. Secara umum, keinginannya seharusnya sangat lemah sekarang karena dia telah membaginya menjadi dua. Tapi kenyataan telah memberinya kejutan. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, bukan hanya keinginannya tidak melemah, itu malah tumbuh lebih kuat. Sepertinya 1 bulan memvisualisasikan penjara petir telah memberikan dorongan besar pada keinginanku. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dan matanya tidak bisa membantu menyala. Dia akhirnya mengerti manfaat besar dari teknik kultivasi wasiat. Di masa lalu, Mu Chen tidak memiliki cara untuk meningkatkan keinginannya dan hanya bisa mengandalkan beberapa peluang untuk memperkuatnya. Selanjutnya, kenaikan itu tidak jelas, tetapi menambahkannya sedikit demi sedikit. Keinginannya secara bertahap melampaui keinginan orang biasa. Tapi sekarang, setelah mendapatkan teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir, dia hanya mengolahnya selama sebulan dan peningkatan keinginannya sebanding dengan tahun lalu. Tidak heran mengapa begitu sulit untuk menjadi master formasi pertempuran, praktis tidak mungkin untuk membentuk Spirit of Battle Wheel dengan lebih dari 10.000 rune tanpa metode kultivasi apapun. Mu Chen menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Lagi pula, bahkan jika keinginannya kuat di masa depan, dia masih terjebak di depan 10.000 rune, belum lagi niatnya untuk menjadi master formasi pertempuran. Di jalur master formasi pertempuran, melewati pijakan adalah bagian tersulit. Sekarang setelah saya memvisualisasikan penjara petir, saya hampir tidak berhasil dalam teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir. Di masa depan, saya hanya perlu memperbaiki keinginan saya untuk menarik kesengsaraan petir. Selama saya berhasil melewati kesengsaraan pertama, akan ada dorongan besar untuk keinginan saya. Pada saat itu, belum lagi 10.000 rune Battle Wheel Spirit, bahkan 50.000 rune mungkin terjadi. Saat pikiran berputar di hati Mu Chen, hanya memikirkan hari itu meninggalkannya dengan harapan, 10.000 rune Battle Wheel Spirit saja tidak terkalahkan di bawah alam penguasa kelas ke-7. Jika dia berhasil mencapai lebih dari 30.000 rune, mungkin bahkan penguasa kelas 7 akan takut padanya. Secara alami, Mu Chen tahu bahwa dia mungkin masih memiliki proses pemurnian yang panjang sebelum dia mengalami kesengsaraan pertama. Namun, bagian tersulit, yaitu melangkah ke pijakan, sudah selesai, jadi praktis masalah waktu baginya untuk melewati kesengsaraannya. Menjadi master formasi pertempuran telah membuat Mu Chen lebih percaya diri. Tidak hanya dia seorang master formasi pertempuran, dia juga seorang master arai spiritual. Keduanya berasal dari tempat yang sama di zaman kuno, jadi tidak ada kekurangan orang yang membudidayakan mereka berdua di masa lalu. Keberadaan itu sangat mempesona, bahkan selama zaman kuno. Mu Chen dalam-dalam menghirup udara untuk menekan gelombang bergelombang di hatinya. Dengan sedikit kemauan dari pikirannya, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit laut yang berdaulat, melihat pagoda hitam yang diam-diam berdiri di depannya. Api emas menyala di dalamnya saat menyaring asap biru yang tanpa henti memasuki pagoda dan arus energi spiritual mengalir turun dari pagoda, bergemuruh saat memasuki laut berdaulat yang tak berujung di bawah. Selama 1 bulan ini,
Pagoda 9 lapis telah terus-menerus bekerja untuk memperbaiki esensi energi spiritual di pelet asal jatuh. Itu menyempurnakan mereka tanpa mengetahui kelelahan dan Mu Chen bisa merasakan bahwa dibandingkan dengan sebulan sebelumnya, energi spiritualnya jauh lebih kuat. Permukaan laut Sovereignty juga meningkat, menjadi lebih luas. Tingkat energi spiritual ini tidak jauh dari alam penguasa kelas 5. Sebuah cahaya melintas di mata Mu Chen saat dia merasakan energi spiritual di laut berdaulat dari alam berdaulat kelas 4, itu hanya selangkah lagi dari alam berdaulat kelas 5. Tetapi bahkan jika saya menyelesaikan 20.000 pelet asal jatuh, saya khawatir saya masih tidak akan dapat melakukan upaya terobosan pertama saya. Pikiran dengan cepat berputar di benak Mu Chen. Tak lama setelah itu, dengan kehendak pikirannya, Mu Chen telah keluar dari kondisi kultivasinya. Sosoknya, yang tidak bergerak selama sebulan terakhir di dalam gua, perlahan membuka matanya. Asap biru pekat di gua jauh lebih tipis karena diserap dan disempurnakan oleh Mu Chen. Selama sebulan terakhir, 20.000 pelet asal jatuh juga secara bertahap dimakan olehnya. Mu Chen melihat asap biru yang menipis, lalu tenggelam sebentar dalam pikirannya sebelum menepuk gelang universal di pergelangan tangannya. Seketika, arus yang mengalir bersiul dan menyebar di dalam gua ini. Arus yang mengalir adalah jumlah tetes sovereign spiritual liquid yang tak terhitung banyaknya. Dilihat dari skalanya, setidaknya ada 100.000 tetes. Jumlah cairan spiritual berdaulat yang dimilikinya juga sangat banyak. Bahkan jika dia telah menghabiskan cukup banyak selama setahun terakhir, dia masih menimbun sebagian untuk dirinya sendiri untuk mencoba terobosannya. Dengan 100.000 tetes sovereign spiritual liquid, seharusnya cukup bagi Mu Chen untuk membuat terobosan. Mu Chen dengan cepat membentuk beberapa segel, lalu sedikit membuka mulutnya. Seketika, arus sovereign spiritual liquid bersiul saat mengalir ke mulutnya. Langit telah terbelah di laut berdaulat saat banyak tetesan turun dari langit, sebelum mengalir ke pagoda 9 lapis. Seiring dengan tambahan jumlah besar energi spiritual dari cairan spiritual berdaulat, kecepatan pemurnian pagoda 9 lapis mulai meningkat, api emas menyala dan memurnikan sejumlah besar energi spiritual sebelum menuangkannya ke laut berdaulat, mengubahnya menjadi energi spiritual Mu Chen sendiri. Mu Chen menyaksikan adegan ini saat dia duduk di langit dan membentuk segel dengan tangannya. Dia mengedarkan seni pagoda besar dan pagoda 9 lapis bergetar hebat dengan banyak naga terbang tanpa henti dari pagoda. Seluruh laut berdaulat bergetar dengan suara mendengung saat gelombang energi spiritual besar bergulung-gulung di permukaan laut, lapisan gelombang tumpang tindih, pengisian menuju cakrawala. Seolah-olah mereka mencoba untuk memecahkan belenggu dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jalan seorang ahli berarti keberanian terhadap bahaya, mengabaikan diri mereka sendiri untuk mencapai titik yang lebih tinggi. Hanya dengan begitu, mereka dapat menonjol di antara bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia dan menjadi pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar. Dengan demikian, Mu Chen mulai mengumpulkan fokusnya dan menyempurnakan pelet asal jatuh dan cairan spiritual berdaulat dengan kekuatan penuh seiring waktu secara bertahap berlalu. Di gunung terpencil ini, suara mendesing terdengar dari segala arah saat garis-garis cahaya yang tak terhitung melonjak tanpa henti menuju langit sebelum bergerak ke kejauhan. Pada saat yang sama, garis-garis cahaya dengan skala yang sama terbang dari kejauhan, yang samar-samar membawa aura yang tidak menyenangkan. Pegunungan ini secara alami merupakan tempat peristirahatan domain Great Heaven Law, kecuali bahwa mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa kultivasi Mu Chen akan bertahan selama sebulan. Selama sebulan terakhir, mereka jelas tetap tinggal untuk melindungi Mu Chen, kalau-kalau terjadi sesuatu selama kultivasinya. Tapi untungnya, setelah perjalanan mereka dari reruntuhan kematian, mereka telah memperoleh pelet asal jatuh dalam jumlah yang cukup. Jadi mereka tidak menderita kerugian besar selama sebulan terakhir. Selanjutnya, ketika Mu Chen sedang berkultivasi, para raja juga kadang-kadang meninggalkan tempat ini untuk mencari reruntuhan untuk membunuh kebosanan mereka. Sementara mereka menyapu reruntuhan, mereka juga memperhatikan informasi di Valen Battlefield. Jelas, seiring berjalannya waktu, kebrutalan perang berburu ini secara bertahap terungkap. Selama sebulan terakhir, ada pertempuran brutal yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi di Valen Battlefield. Pasukan yang agak lemah entah dimusnahkan atau mereka telah meninggalkan medan perang jatuh, tanah brutal ini, setelah menderita banyak korban.
Di antara pasukan itu, ada juga beberapa pasukan top yang telah membayar mahal dan harus pergi juga. Tentu, selain itu, konflik juga menjadi lebih intens seiring berjalannya waktu, bahkan kekuatan puncak pun terseret ke dalamnya. Siapapun dapat secara samar-samar merasakan bahwa perang berburu ini mungkin akan mencapai periode gila, di mana bahkan kekuatan puncak pun berisiko dimusnahkan. Di puncak gunung, sosok ramping Nine Nether berdiri dengan angin bertiup ke arahnya, tatapannya tertuju pada puncak gunung yang tidak terlalu jauh. Itu adalah gua yang tertutup rapat tempat Mu Chen berkultivasi. Sejak Mu Chen memasuki gua, tidak ada keributan selama sebulan terakhir, jika bukan karena mereka bisa samar-samar merasakan gelombang energi spiritual di dalam, mereka mungkin berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan budidaya Mu Chen. 1 bulan bukanlah waktu yang singkat dalam perang berburu. Jika bukan karena panen mereka yang melimpah dari reruntuhan kematian, mereka akan tertinggal dari 1 bulan penantian sendirian. Deru angin bergema saat banyak sosok muncul di samping Nine Nether, raja lainnya. Mereka melihat lokasi pengasingan Mu Chen dan mengerutkan alis mereka. Raja Mu masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Nine Nether dengan lembut menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit. Jelas, waktu budidaya Mu Chen agak melebihi harapan mereka. Haha, berkultivasi begitu lama, dia pasti memiliki panen yang cukup besar. Sepertinya setelah pengasingan ini, kekuatan Rajamu akan mengalami peningkatan besar. Raja Elang Darah, di sisi lain, dengan santai tersenyum. Meskipun kami tidak memiliki terlalu banyak panen dalam sebulan terakhir, kami berhasil beristirahat dan menghindari atmosfer yang menjengkelkan di Valen Battlefield. Tetapi jika kami menemukan paviliun surgawi, yang sedikit ganas pada saat ini, itu akan agak merepotkan, kata Raja Pedang Spiritual. Mendengar kata-kata, paviliun surgawi, ekspresi para raja tanpa sadar membeku. Setengah bulan yang lalu, paviliun surgawi berlari ke Myriad Sein Peak, yang juga merupakan kekuatan puncak, untuk merebut reruntuhan kelas 1, kedua belah pihak bertarung dan hasilnya membuat semua orang terkejut. Genius Battle Wheel dari Myriad Sein Peak dikalahkan oleh Zantai Liuli dari Divine Pavilion. Tidak hanya dia terluka parah, tetapi setengah dari pasukan elitnya juga gugur dalam pertempuran. Mereka juga memiliki ahli Realm Sovereign kelas 6 yang sekarat karena pertempuran. Itu adalah pertempuran yang tragis. Pertempuran itu benar-benar meningkatkan nama Zantai Liuli. Begitu banyak sehingga bahkan Fang Yi, yang merupakan penguasa catatan naga Phoenix, pucat jika dibandingkan. Zantai Liuli pasti berhasil menjadi master formasi pertempuran. Nine Nether berkata dengan sungguh-sungguh, jika bukan itu masalahnya, maka dia tidak akan bisa mengalahkan Genius Battle Wheel dengan mudah. Raut wajah Raja Pemecah Gunung dan yang lainnya tampak muram, menghadapi master formasi pertempuran yang mengendalikan pasukan elit, bahkan mereka yang memiliki kekuatan realem penguasa kelas 6 akan sangat ketakutan. Dikatakan bahwa Fang Yi telah mencari jejak kita. Sepertinya mereka akan membalas dendam atas dendam sebelumnya. Kami harus tetap rendah hati untuk saat ini, Nine Nether berkata dengan lembut. Kita hanya perlu menunggu sampai Mu Chen keluar dan kita bisa pindah untuk bergabung dengan yang lain dan menunggu perintah penguasa domain. Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya menganggukkan kepala. Memang, dengan momentum paviliun surgawi saat ini menjadi lebih ganas. Selain Zantai Liuli, yang telah menjadi master formasi pertempuran, mereka mungkin hanya bisa menunggu sampai Mu Chen keluar sebelum mereka harus menghadapi mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menahan pedang pesta paviliun surgawi. Sama seperti pikiran yang beredar di kepala mereka, tanah ini tiba-tiba, sedikit bergetar, yang menyebabkan para raja terkejut dan mereka tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat gua yang tertutup rapat karena terkejut. Mereka bisa merasakan energi spiritual yang sangat agung mengalir keluar dari gua, mirip dengan letusan gunung berapi. Gelombang energi spiritual itu jelas milik Mu Chen. Setelah mengasingkan diri selama sebulan, akhirnya ada jawaban darinya. Terima kasih telah mendengarkan.